salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Destina Marista, dosen Fakultas Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Business Valuation. Mata kuliah Business Valuation ini akan membahas tentang bagaimana seorang analis keuangan, calon investor, serta investor menggunakan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan valuasinya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada sekuritas. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk pertimbangan keputusan manajemen guna meningkatkan nilai perusahaannya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang didapat di semester genap dengan jumlah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Business Valuation, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa dan mengevaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi informasi keuangan untuk menentukan nilai dan risiko dalam keputusan investasi dan keputusan manajemen bagi perusahaan guna meningkatkan nilai bisnis atau nilai perusahaannya. Berikut ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Business Valuation, yakni Business Valuation menunjukkan ilmu dalam manajemen keuangan yang mempelajari tentang proses menentukan nilai ekonomi suatu bisnis atau perusahaan, terutama dalam nilai ekuitas atau nilai kepemilikan, dengan metode penilaian atas pendekatan berbasis aset, discounted cash flow, nilai pasar, nilai pendapatan, dan nilai alternatif. Ya, kemudian Business Valuation di sini akan menggunakan pelaku pasar keuangan sebagai dasar untuk memperkirakan harga jual bisnis, untuk mengalokasikan harga pembelian bisnis di antara aset bisnis lainnya, kemudian dapat menetapkan formula untuk memperkirakan nilai kepentingan kepemilikan mitra untuk perjanjian jual beli aset atau perusahaan, serta untuk tujuan bisnis lainnya seperti corporate restructuring, yaitu IPO, startup, merger, acquisition, dan leverage buyout. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama adalah pengenalan penilaian bisnis, yang kedua membuat neraca dan laporan laba rugi, pada meeting ketiga ada pembuatan arus kas, yang keempat ada perhitungan nilai beta saham, yang kelima ada perhitungan expected return, yang keenam ada perhitungan cost of equity, dan yang ketujuh ada perhitungan cost of debt. Dengan meeting ke-8 ada perhitungan discounted cash flow valuation untuk menilai bisnis usaha, dan yang ke-9 ada metode relative valuation untuk menilai bisnis usaha. Dan meeting ke-10 ada penilaian private company dan IPO, dan pertemuan ke-11 ada konsep penilaian perusahaan startup, dan meeting ke-12 ada perhitungan penilaian perusahaan startup, dan meeting ke-13 studi kasus dengan advanced issue, dan meeting ke-14 adalah penilaian merger, akuisisi, dan leverage buyout. Kemudian, untuk sistem pembelajaran yang digunakan pada saat ini, kita menggunakan metode luring yang dilaksanakan di ruang kelas. Kita juga diizinkan menggunakan metode daring melalui Zoom meeting jika ada kelas pengganti. Kami menggunakan grup lain untuk komunikasi dengan mahasiswa terkait kelas, terkait pengadaan tugas, dan lain sebagainya. Dan seluruh materi kami dan metode pengumpulan tugas jika ada kuis dan lain sebagainya, mahasiswa dapat menggunakan learning management system belajar kami, yakni di website BELA, yakni belajar dan latihan. Alamat website kami ada di bela.ukwms.ac.id. Mahasiswa juga bisa melihat nilai yang telah diberikan dosen melalui BELA. Kemudian untuk berbagai strategi, kita juga menggunakan Microsoft Excel untuk mata kuliah Business Valuation. Dengan menggunakan Microsoft Excel, mahasiswa dapat menganalisa perhitungan valuasi bisnis dengan teknologi, dan mahasiswa bisa menerapkan dengan tujuan peningkatan kualitas belajar yang semakin baik. Kita bisa menciptakan lulusan yang berkompeten di bidang manajemen. Kemudian, untuk media pembelajaran yang saya terapkan ada 4, yakni yang pertama, melalui ceramah atau penyampaian materi untuk memahami pembelajaran dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua, praktek menggunakan Microsoft Excel ketika ada perhitungan. Yang ketiga, adanya small group discussion dengan memberikan studi kasus terkini untuk dibahas bersama secara aktif, inovatif, dan memperoleh solusi. Dan yang keempat, adanya pemberian tugas supaya mahasiswa dapat berproses lebih serius dan antusias serta sebagai review atas materi kuliah yang disampaikan di materi saat ini.
Sebelum kegiatan belajar, saya mempersiapkan materi, buku, dan soal tugas yang diupload pada LMS Bela kami. Sedangkan untuk sistem penilaian di mata kuliah Business Valuation, nilai akhir adalah komposisi 50%, penilaian sumatif tengah semester atau yang disebut dengan STS, serta 50% penilaian sumatif akhir semester atau yang disebut dengan SAS. Penilaian sumatif tengah semester atau STS berasal dari dua komposisi nilai, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 60% dan penilaian tugas sebelum UTS dengan bobot 40%. Berikutnya, penilaian sumatif akhir semester atau yang disebut dengan SAS terdiri dari penilaian ujian akhir semester dengan bobot 60% dan penilaian tugas sebelum UAS sebesar 40%. Dengan keterangan sebagai berikut, penilaian tugas akan terdiri dari nilai partisipasi mahasiswa dalam diskusi dengan bobot 20%, tugas individu 40%, serta tugas kelompok dengan bobot 40%. Untuk tugas individu dan tugas kelompok, terdapat penilaian yakni 50% untuk ketepatan membuat laporan, serta 50% untuk penugasan teori. Baiklah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Business Valuation dan kita saksikan bersama video berikut ini. Selamat datang di kelas saya. Kelas ini mempelajari tentang mata kuliah Business Valuation. Untuk kegiatan pada hari ini kita masuk di chapter Cost of Capital. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Pak. Ya, teman-teman, adalah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil doa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Rama. Baik, hari ini kita akan bicara tentang cost of capital pada meeting yang pertama ini. Jadi, cost of capital itu akan menunjukkan berapa modal kerja yang bisa dipakai oleh perusahaan ketika akan beroperasional, berinvestasi, dan melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi, cost of capital itu menceritakan sumber dana perusahaan, itu yang disebut dengan financial structuring. Jadi, modalnya perusahaan itu dapat dari mana, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, tadi Dari owner equity, Bu. owner equity, yaitu modal pribadi. Ya, Renhard, silakan. Dari eksternal. Contohnya apa eksternal? Saham. Saham. Cynthia? Dari utang bank, Utang bank. Oke, good. Utang bank itu nanti jangka pendek apa jangka panjang, Cynthia? jangka panjang. Oke, jadi benar informasi yang disampaikan oleh Ferdi, Renhard, dan Cynthia bahwa cost of capital itu adalah modal perusahaan yang bisa berasal dari internal, yaitu owner equity, kemudian dari eksternal kita bisa berhutang kepada pihak perbankan, supplier atau yang lainnya, tapi versi jangka panjang. Kemudian kalau sudah berhutang kepada bank, kita bisa menerbitkan surat utang yang disebut namanya obligasi. Selanjutnya kita bisa menjadi opsi yang terakhir adalah penerbitan saham. Kenapa penerbitan saham itu menjadi opsi yang terakhir? Karena biayanya sangat mahal. Ya, baik kita masuk ke slide saya. Jadi untuk slide yang pertama kita akan belajar tentang introduction dari capital structure. Jadi capital structure ini menunjukkan model perusahaan yang akan kita pakai kombinasi dari debt dan equity. Ya. Kemudian secara pendanaan kita konversi ke satuan persentase yang kita split jadi dua, cost of equity dan cost of debt. Ya. Kemudian teman-teman di sini pada saat kita merepresentatifkan namanya biaya, itu adalah revenue yang diharapkan oleh seorang investor atau seorang kreditor. Jadi nanti perhitungan cost of capital akan terdiri dari dua, cost of equity dan cost of debt. Itu menjadi representatif dari keuntungan bunga, yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang menjadi keuntungan bagi pihak-pihak yang memberi hutang. Dan yang kedua yang disebut dengan cost of equity yang akan menjadi required return dari seorang investor. Begitu saudara-saudara. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu metode perhitungan dari cost of capital. Karena cost of capital itu ada dua, yaitu cost of equity dan cost of debt. Kita belajar dulu terkait cost of equity. Jadi cost of equity ini tercermin karena teman-teman menerbitkan ekuitas untuk mendanai perusahaan. Contoh ekuitas di sini ada apa saja? Yang di dalam perusahaan ada saham biasa dan saham istimewa. Ya, baik, saya akan bergeser ke sebelah sini teman-teman. Untuk cost of equity, yang pertama saya akan menginformasikan saham istimewa. Saham istimewa adalah saham reverse stock yang mempunyai pembagian dividen yang sama terus dari awal hingga akhirnya. Jadi ketika seseorang membeli saham istimewa, maka harga sahamnya itu bisa berubah-ubah, tetapi yang diperoleh sebagai keuntungan yaitu dividen. Dividennya itu nilainya tetap. Sehingga sistemnya disebut dengan sistem perpetuity, yaitu pemberian dividen dari saat ini hingga saat yang akan datang, sejauh apapun periodenya nilainya akan sama. Sehingga kita menghitung cost of equity dari previous stock, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. RE di sini akan menunjukkan required return atau nama lain dari cost of equity yang diperoleh dari saham istimewa, yakni rumusnya adalah dividen dibagikan dengan harga saham istimewa. D-nya di sini teman-teman tidak ada periodenya, tidak ada D0, D1, D2, tidak ada. Kenapa? Karena dividen yang dibagikan saham istimewa sama terus dari sekarang sampai akhir.
Tuh. Dan ini adalah harga saham istimewa dikode dengan periode 0, artinya menunjukkan harga saham pada saat ini, yaitu saham istimewa. Nah, bagaimana kalau sahamnya bukan saham istimewa? Kita pakai saham biasa. Nah, saham biasa di sini itu mempunyai banyak cara. Yang pertama, ketika perusahaan menerbitkan dividen. Yang berikutnya, ketika perusahaan tidak membagikan dividen. Dividen itu wajib atau tidak wajib dibagikan, teman-teman? Tidak wajib. Bentar. Jadi, perusahaan juga bisa tidak membagikan dividen karena dia bukan pembayaran yang wajib. Jika kita menggunakan pembayaran dividen, itu juga akan dipertanyakan. Pembayaran dividennya akan mengalami pertumbuhan yang konstan atau tidak konstan. Jadi kalau misalkan di sini dia mengalami pembayaran dividen yang konstan, maka dia akan mempunyai ciri yang sama dengan previous stock, pembayaran dividennya konstan. Tapi kalau yang konstan di sini adalah growth-nya, maka kita akan menghitung dengan metode seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalkan saya contohkan di sini, saya punya D0, D1, D2, D3 dan seterusnya, ini adalah data dividen. Ketika saya punya data dividen pada tahun saat ini, dia $10, kemudian growth-nya mengalami pertumbuhan 10%, dengan growth yang konstan, dividen tahun pertamanya menjadi berapa, teman-teman? 11%. 11 dolar. Kemudian kalau yang ke sini, dividen di tahun kedua menjadi 12,1 dolar. Dividennya berubah-ubah, tetapi growth-nya dia sama terus 10%. Maka jika ada perusahaan yang menerbitkan saham istimewa dan menerbitkan dividen dengan growth yang tetap, maka teman-teman akan menggunakan rumus cost of equity-nya berupa rumus yang seperti ini. Ya, ini adalah dividen yang mengalami pertumbuhan tetap. Ini namanya dividend growth model approach. Nah, sekarang kita mencoba menyelesaikan soal yang ada di PPT ya. Jadi teman-teman boleh tolong dilihat di sini, ada perusahaan yang sedang membagikan dividen dengan jumlah 1,5 dolar. 1,5 dolar ini dividennya dibayar untuk tahun yang pertama, the next year. Berarti dividennya D1 atau D0? D1. Kemudian di sini ditulis there has been a steady growth. Berarti ada pertumbuhan yang konstan sebesar 5,1%. Berarti dividennya sudah mengalami pertumbuhan karena dia bilang the next year, seperti itu. Terus kemudian di sini diinformasikan dengan price ada 25 dolar. Dari soal di depan kita bisa menyelesaikan pakai Excel, yakni menghitung cost of equity-nya menggunakan metode yang nomor 2 ini. Jadi tidak lagi dihitung D1-nya mengalami pertumbuhan 1,5 dikalikan dengan 5,1%, tidak, tapi langsung ke 1,5 menjadi dividen tahun pertama. Oke, sekarang teman-teman silakan mencoba di Excel. Silakan coba dihitung. Teman sudah selesai menghitungnya? Dapat hasilnya? 11? Oke. Baik, jadi interpretasinya di sini, jika semakin besar cost of equity yang ada di dalam perusahaan, maka nilai dari required return dari seorang investor juga akan semakin besar. Artinya, jika required return dari seorang investor itu besar, risikonya besar. Artinya semakin mahal biaya modal yang diberikan oleh perusahaan, maka juga risikonya semakin besar. Seperti itu. Oke, next kita masuk di materi selanjutnya. Bagaimana kalau perusahaan itu tidak membagikan dividen? Maka metodenya menggunakan metode SML. SML di sini ada yang tahu SML? Ya? Ada yang tahu? Ya. Apa? Sandy? Security market line. Jadi security market line itu adalah salah satu metode di bagian capital asset pricing model yang menginformasikan bahwa hubungan antara required return dan risiko. Ya, risiko di sini teman-teman akan digambarkan dengan expected return yang mempunyai hubungan dengan risk free ditambah dengan nilai beta yang dikalikan dengan expected return market dan dikurangi dengan risk free. Ini masuk di sini. Ini adalah contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan, yaitu menghitung required return dengan metode SML di cost of capital-nya. Jadi teman-teman bisa hitung di sini nilainya berapa. Ya, kita diketahui risk free 6,1 ditambah nilai betanya adalah 0,58 yang akan dikalikan dengan expected return market dikurangi risk free, ini namanya premium. Ada yang mengatakan risk market premium atau return market premium. Ya. Setelah dihitung nilainya sama 11%, kebetulan menghasilkan nilai yang sama besar. Tapi itu betul di dalam kondisi lapangan itu bisa menghasilkan dua nilai yang berbeda antara metode penghitungan cost of equity dengan pembayaran dividen dengan growth yang konstan atau menggunakan metode CAPM, yakni SML tadi, security market line. Ya, ada pertanyaan saudara-saudara? Belum ada? Baik, ada multiple choice, silakan dikerjakan sebentar. Mungkin nanti mau ada yang maju ke depan, siapa? Oke, mungkin Agnes ya. Tadi Rehat sudah, jadi Agnes habis ini mengerjakan, nanti tolong maju ke depan. Oke. Ya.
lainnya juga mencoba ya. Oke, thank you. Sudah benar teman-teman? Oke, jawabannya di sini ada 8,5%. Jadi rumusnya menggunakan rumus penghitungan cost of equity yang menggunakan harga saham dengan dividen yang pertumbuhannya konstan. Terima kasih, Agnes, sudah betul. Oke, mungkin ada yang bertanya untuk materi yang cost of equity? Sudah? Aman ya? Aman, baik. Sekarang kita masuk ke cost of debt, yaitu materi bagaimana kita menghitung biaya hutang. Yang pertama, biaya hutang itu bisa dipakai ya kalau kita menerbitkan sumber dananya dari minjam ke bank atau minjam ke tempat lain dengan jatuh tempo yang jangka panjang. Yang metode kedua, kita bisa menerbitkan obligasi. Jadi yang pertama ke sini adalah pakai bank, yang kedua kita menggunakan obligasi, pakai surat hutang. Nah, kalau kita menggunakan surat hutang dengan penerbitnya adalah perbankan, maka cost of debt akan setara dengan interest rate pinjamannya, ya, borrowing rate-nya. Tapi kalau kita mempunyai penerbitan obligasi, maka yang disebut dengan cost of debt adalah YTM, yield to maturity-nya dari obligasi yang kita punya. Nah, itu harus menggunakan Excel saudara-saudara untuk menghitung yield to maturity-nya atau cost of debt-nya. Simpul dari kita menghitung cost of debt di sini adalah RD. Kalau tadi kita cost of equity to RE, nah sekarang kita RD. Seperti itu ya saudara-saudara sekalian. Nah, ini harus menggunakan laptop untuk mengerjakannya. Butuh Microsoft Excel untuk menyelesaikan perhitungan YTM-nya. Ya, kita masuk ke cost of debt. Baik, ini adalah perhitungan dari cost of debt di mana perusahaan akan menerbitkan obligasi sebagai sumber dananya. Jadi kalau sudah menggunakan sumber dana obligasi, maka cost of debt-nya menggunakan YTM atau yield to maturity sebagai pengganti cost of debt-nya. Ini tidak bisa dihitung secara manual saudara, jadi harus menggunakan file Excel. Jadi harga saham itu sekarang diganti dengan harga obligasi, teman-teman akan menggunakan, kalau saham itu kan B0 simbolnya. Kalau di sini harga obligasi pakai rumusnya B0. Dari rumus B0 yang pernah kita pelajari di mata kuliah Financial Management, kita recall lagi. Jadi mata kuliah ini menggunakan previous dari mata kuliah kita menggunakan obligasi dengan rumusnya seperti ini. Jadi C 1N 1/1+R pangkat T. Kemudian teman-teman akan ditambah dengan nilai pada saat ini dari future cash flow yang diberikan oleh obligasi. Jadi B0 di sini akan menunjukkan harga obligasinya. Kalau kita membeli obligasi, maka kita akan mempunyai cash flow dari masa yang akan datang. Cash flow itu terdiri dari satu kupon yang akan diberikan kepada kalian yang sifatnya annual kupon, kemudian akan memberikan nilai prinsipalnya. Nah, nilai prinsipal ini akan langsung diberikan secara lamsam, langsung diberikan secara besar, secara keseluruhan. Kemudian annual kuponnya ini akan diberikan secara tahunan, ya, dengan jumlah yang tetap. Sehingga kita sebut namanya metode pembayaran annuity. Sedangkan untuk pembayaran total dengan cara prinsipalnya langsung diberikan secara keseluruhan di periode akhir tahun, itu metodenya namanya lamsam. Jadi di sini istilahnya lamsam. Sedangkan kalau di sini istilahnya adalah annuity. Ya, kalau di sini annuity, maka teman-teman akan menggunakan rumus yang tidak sederhana, sehingga bisa dibantu dengan Excel. Nilai-nilai yang akan diketahui itu akan dihitung menggunakan rumus present value. Karena di sini ada 0, maka nilainya adalah PV. Sedangkan simbol cost of debt yang kita hitung adalah R. R di sini adalah YTM. Ya. Kita menghitung cost of debt ya, saudara-saudara. Nah, cost of debt di sini kita akan menghitung YTM-nya dari obligasi. Kita akan menggunakan rumus rate buka kurung seperti ini. Ini namanya Windows Function Argument. Jadi teman-teman bisa mengisi data yang dari soal tadi yang diketahui di papan ini kita boleh masukkan. N per di sini itu menunjukkan periode berapa lama obligasi itu jatuh tempo, 25 tahun ya. Tapi karena obligasi itu dibayarkan dengan semi annual, maka semi annual itu 1 tahun berapa kali? 2 kali. Maka ini harus dikali 2. Kemudian PMT ini singkatan dari payment made by each period. Jadi teman-teman berapa yang diterima setiap periode pembayaran. Karena periode pembayarannya itu 1 tahun 2 kali, maka diinformasikan annual kuponnya kan 9%. Ya kan? Dikalikan dengan nilai nominalnya. Nilai nominalnya tadi berapa? 9%. Nilai nominalnya pakai angka 1000. Maka dikalikan dengan 1000. Karena dia pembayarannya setiap semi annual, maka harus dibagi 2.
Kemudian di sini ada present value. Present value akan menunjukkan kondisi pada sekarang. Siapa kondisi sekarang untuk obligasi adalah harga jualnya. Sehingga harga jual itu ditulis dengan B0. B0 ini ditulis dengan harga 908,72. Karena teman-teman melakukan pembelian obligasi, maka nilainya di sini harus ditulis dengan angka minus karena keluar uangnya. Ya. Setelah itu ada nilai nominal yang belum masuk di sini. Nominal itu adalah angka yang tertera di dalam obligasi. Hutangnya, nilai nominal hutangnya. Berapa saudara-saudara? 1.000. Nah, 1.000 ini akan kita peroleh di periode akhir tahun. Karena diperoleh akhir tahun berarti cash-nya inflow atau outflow? Kalau diterima, cash inflow. Berarti positif apa negatif? Positif. Positif. Nah, karena positif kita terima kan. Kemudian kita sudah selesai, kita enter, maka nilai YTM atau cost of debt milik perusahaan yang menerbitkan obligasi adalah 5%. Karena sistemnya semi annual. Kalau misalkan dia sistemnya annual, teman-teman harus mengganti posisi perhitungan tadi di function aku. Seperti itu. Bu, saya mau nanya. Oke. Tanya apa? Ibu saya bingung tadi fungsinya itu. Oke, baik. Jadi caranya adalah kita pakai script isinya. Ya, terus kemudian dibuka kurung buka, terus diklik FX-nya. Ya, terus kemudian ini enter-nya diisi 25. Karena dari tempo 25, terus dikali 2. Karena dia 2 kali 1 tahun, terus PMT-nya dia dicicilkan, jadi konvertnya adalah 9%. Dikali dikasih persen. Dikali dengan nominalnya 1.000. Dibagi 2. Terus PT-nya di sini, jadi ini harganya itu adalah harga 908,72. 8,72. Koma atau titik? Aku nggak tahu tempatku tidak apa koma. Koma dulu aja. Kalau error nanti kita ganti di pakai Boleh. titik. Terus kemudian FP-nya nominal Nominalnya 1.000. Nah, kita terima. Nah, oke. Terus kemudian dia kan nggak keluar jawabannya, karena harus ada tandanya di sini harus minus karena kita beli. Nah, oke men. Oke, sip ya. Ya, kasih yuk. Memang kan sudah ketemu 5%. Itu per semi annual. Kalau kita per annual, maka tinggal dikali 2. Jadi 5%-nya tadi ketemu semi annual dikali 2 ketemu 10%. Itu adalah cost of debt. Kemudian teman-teman mohon diingat bahwa debt itu mempunyai kemampuan untuk mengurangi pajak. Ya, ketika debt itu digunakan, maka harus mengurangkan pajak. Masih ingat di income statement? Di income statement itu posisinya, kalau semakin tinggi interest rate-nya, maka uang yang akan digunakan untuk pajak itu semakin kecil. Atau namanya taxable income. Semakin tinggi hutangmu, tingkat suku bunga dari perbankan itu semakin tinggi yang akan di-charge, yaitu interest expenses, maka taxable income-nya akan semakin kecil. Jadi penghasilan yang akan dikenakan pajak akan semakin rendah karena utangmu semakin tinggi. Sehingga bagaimana caranya teman-teman bisa mengurangi pajak, yaitu dengan meningkatkan jumlah hutangnya. Seperti itu. Ya. Oke. Kita masuk di dalam capital structure weight, yaitu menunjukkan bobotnya. Karena di dalam perusahaan, cost of capital itu terdiri dari 2, kita harus menghitung masing-masing bobotnya untuk menentukan berapa total modal yang kita pakai untuk perusahaan. Memungkinkan nggak 100% semuanya pakai ekuitas? Memungkinkan nggak 100% pakai hutang? Itu akan berisiko sekali kalau 100% pendanaannya hanya salah satu yang besar. Ya, jadi harus di-split risikonya, ada pembobotan yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Tidak 100% mayoritas ada di salah satu pihak. Itu sangat berisiko sekali. Sehingga kita harus menghitung bobot dari capital structure-nya. Bobot dari capital structure-nya tergantung dengan data yang kita punya. Kalau misalkan di sini, ekuitas yang kita punya setara dengan 500 juta US dollar dan posisi hutangnya kita ada di 400 juta US dollar, maka kita harus membobotkan mereka. Itu harus ditotal, kemudian teman-teman harus dibandingkan dengan total value-nya. Jadi saya punya berapa bobot equity, maka equity-nya 500 dolar dibagi 975. Maka yang keluar adalah persentase. Nah, setelah ketemu persentase di sini, kita bisa menghitung namanya WACC. WACC di sini adalah weighted average cost of capital. Jadi ketika WACC kita hitung, maka kita harus menilai total dari pembobotan serta masing-masing biayanya plus dipotong pajak. Jadi teman-teman di sini ada bobotnya dari cost of equity ditambah dengan bobotnya dari hutang dikalikan dengan cost of debt dikalikan 1 min tax. Istilah 1 min tax ini kita bisa namakan tax saving atau tax shield karena kita mendapatkan manfaat dari jumlah hutang yang kita punya. Ya. Seperti itu. Semakin tinggi WACC yang kita punya, maka teman-teman biayanya semakin besar dan risiko perusahaan itu semakin besar karena biaya modalnya sangat tinggi sekali. Oke, baik.
Nah, ini rumusnya teman-teman untuk teks and WACC-nya. Jadi kita harus memasukkan dia di dalam posisi sini, mendekat dengan duta. Ya. Saudara, itu adalah materi kita. Kita akhiri kegiatan ini. Sebelumnya saya akan menyimpulkan materi kita hari ini tentang cost of capital. Jadi cost of capital ada dua, apa aja teman-teman? Cost of equity dan cost of debt. Terus kemudian kalau cost of equity itu boleh menerbitkan dari saham apa? Saham istimewa sama saham biasa. Kemudian kalau kita menerbitkan untuk cost of debt, boleh kita berhutang kemana? Ke bank sama ke menerbitkan obligasi. Good. Terus kemudian kita compare bersama, kita akan menghitung apa teman-teman namanya? WACC. Semakin tinggi WACC maka risikonya semakin tinggi. Maka returnnya juga harus semakin besar, semakin tinggi. Maka teman-teman kalau di dalam business valuation kita membutuhkan WACC ini untuk merepresentatifkan berapa return yang kita inginkan karena kita mendiskontokan. Oke, baik. Untuk minggu depan teman-teman mohon tugasnya dikumpulkan sebagai refleksi penugasan hari ini. Teman-teman boleh menggunakan Bella untuk mengumpulkan soalnya ya. Jadi di meeting hari ini kita ada meeting 6, teman-teman ada tugas, ini inputnya materinya tadi sudah diambil, kemudian outputnya juga akan ada di Bella. Silahkan dihitung teman-teman untuk menyelesaikan soal PR-nya dikumpulkan di minggu depan. Begitu ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh siapa yang minta tolong doakan itu? Oke, silakan. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dengan doa secara mendoa Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat dan berkatamu sepanjang mata kuliah Business Valuation pada hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kesti dapat bermanfaat bagi kami. Semoga kita akan pulang ke masing-masing dan juga melanjutkan aktivitas kami. Boleh berkarya dan sertai kami sehingga apa yang kami lakukan dapat membawa berkat bagi orang sekitar. Amin. Oke, thank you. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, demikian cuplikan video pembelajaran terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Business Valuation. Semoga bermanfaat. Saya, Gesine Marista, mohon undur diri. Selamat pagi dan salam sejahtera.